Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk itu kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya, buku catatannya, dan alat tulis lainnya. Dan sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak yuk terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Baik, pembelajaran kita mulai. Kalian persiapkan diri. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak, seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambarnya yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Ya. Itulah percakapan antara dua orang anak. Nah, setelah itu tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan media elektronik. Nanti kalau kalian menyimak dialog tersebut, maka akan tertulis, akan tersirat bahwa perbedaan antara media iklan media cetak dan iklan media elektronik. Untuk itu, marilah kita bahas bersama-sama. Nah, iklan media cetak itu hanya berisi gambar dan tidak ada suaranya atau audionya. Tetapi gambarnya menarik, ya, warna-warnanya bagus. Nah, bagaimana sekarang iklan media elektronik? Media elektronik menyajikan gambar yang bisa bergerak dan biasanya dilengkapi dengan audio atau suara. Nah, siang itu siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Kata Lani, "Aduh, perutku sakit." "Wah, kenapa Lan?" "Sepertinya mahku kambuh." "Kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokter tuh memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya ya?" "Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tas. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu, apa kata doktermu waktu itu Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita tambuk?" Nah itu ya. Kalian masih ingat gak cerita Dayu dengan mahnya waktu itu pada pembelajaran sebelumnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Apa kira-kira ya yang menyebabkan seorang terserang penyakit mah? Waktu itu kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya. Baik, seseorang dapat terkena mah jika jarang sarapan dan terlambat makan malam. Mah juga bisa terjadi karena seseorang terlalu sering makan makanan pedas dan asam. Ayo,
dari beberapa kalian mungkin ya sering makan pedas, kemudian asam ya. Nah ini hati-hati terkena penyakit MAH. Dan juga kalian kalau sarapan pagi, coba sarapan pagi ya. Dan jangan lupa jangan terlambat makan. Ini belum makan sudah makan yang pedas-pedas atau asam, ya pasti kalian akan terserang penyakit MAH seperti yang diderita oleh Dayu ya. Semoga kalian disiplin dalam makanan sehingga tidak terjadi apa yang disebut penyakit MAH menyerang kalian. Penyakit MAH itu perih, nggak enak ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, diskusikan pada peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus dapat mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, apa itu penyebab gangguannya? Yang ketiga, bagaimana sih gejalanya? Dan yang keempat, cara mengatasi gangguan tersebut. Misalkan, jadi pada penyakit pencernaan adalah MAH misalkan ya. Nah, di situ ada bagan, apa itu penyakit MAH? Kemudian apa sih penyebabnya? Yang ketiga, bagaimana gejalanya? Dan yang keempat, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, kalian buat peta pikiran yang ada dalam buku kalian ya. Tanyakan dan diskusikan dengan orang tua kamu ya tentang gangguan sistem pencernaan lainnya selain MAH. Tetapi sebelumnya untuk penyakit MAH kalian isi dulu, lengkapi dulu apa yang menjadi penyebabnya apa, gejalanya apa dan sebagainya ya. Paham ya? Baik. Nah, biasanya kita akan lihat dulu sebelah kanan itu ada poster yang berisikan diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Nah, bagaimana sih tanda-tandanya? Tanda-tandanya atau gejalanya biasanya yang menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja dan perut kembung. Nah, bagaimana mencegahnya? Yang pertama, minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan yang terakhir, tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Nah, itu adalah bentuk poster tentang diare. Ya. Nah, maka apa sih yang perlu diperhatikan dalam membuat poster? Yang pertama, judulnya dulu. Judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Judulnya harus bagus, menarik perhatian orang untuk membaca. Yang kedua, informasinya. Nah, informasinya disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapih dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Yang kedua, informasinya bagaimana? Terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasannya, penyebab gangguannya, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Nah, kemudian ada grafik atau gambar. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Kemudian sumber, cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Kemudian yang terakhir, refleksi. Tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajarannya yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok ya. Nih. Jadi bagaimana kita perhatikan membuat poster tugas yang akan kita tugaskan berikutnya. Nah, berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak daripada biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius
seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar dan terus-menerus disertai rasa mules yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Nah, apa sih bahan-bahannya untuk membuat cairan oralit? Yang pertama, setengah sendok teh garam. Yang kedua, 6 sendok teh gula pasir. Dan yang ketiga, 1 liter air hangat. Dan yang keempat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, larutkan gula dan garam dalam air hangat, dikocek ya, sampai larut. Kemudian yang kedua, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Ya, nah itu adalah cara membuat larutan yang namanya oralit. Ya, untuk mencegah atau mengurangi penyakit diare. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita renungkan hal-hal baru apa yang kamu pelajari hari ini. Tuliskan 4 saja hal baru yang menurutmu menarik dan untuk diceritakan kepada orang tuamu. Baik, anak-anak ikut kasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.